pengusaha itu tidak hanya memperhatikan nilai hari ini, tapi future value itu dia harus perhatikan. Halo teman-teman, selamat datang lagi di podcast Gerapadi Insight. Seneng banget nih rasanya bisa kembali ngobrol bareng kalian. Dan kali ini kita akan bahas sesuatu yang nggak cuma soal teknis ataupun angka dan target, tapi juga kita ngebahas soal nilai yang lebih dalam terkait bisnis, yaitu nilai spiritual ataupun tauhid. Nah, kita kan sering banget ya berfokus pada profit ataupun pencapaian, tapi nggak pernah berpikir gimana sih kalau bisnis kita itu punya nilai lebih dalam. Nah, langsung aja, topik kali ini kita akan ngebahas bisnis berbasis tauhid, yaitu mengintegrasikan nilai spiritual dalam strategi korporat. Dan ngebuat bahas kali ini, sudah hadir bersama kita yaitu Pak Andika, CEO Itialus Grapadi Konsultan Internasional yang udah berpengalaman dalam mengelola dan mengarahkan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih bermakna. Oke, mungkin langsung aja. Welcome Pak Andika, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum. Baik, Afifah. Sehat semua ya? Iya, Pak. Teman-teman berapa di insight. Oke. Topiknya apa nih? Kita ngebahas soal bisnis dan tauhid nih, Pak. Jadi kita akan ngebahas mengintegrasikan nilai spiritual dalam strategi korporat. Gitu. Mungkin langsung aja ya, Pak. Gimana, Pak? Boleh. Oke. Boleh. Kita bahas dan langsung aja ke pertanyaan pertama nih, Pak. Menurut Pak Andika sendiri, gimana sih, Pak, maksud dan bagaimana kita memahami prinsip tauhid itu dalam konteks pengelolaan bisnis? Memahami konteks tauhid dalam pengelolaan bisnis. Karena setiap kita itu adalah ibadah. Setiap aktivitas kita itu ibadah. Kalau di dalam kita menunaikan aktivitas kita selalu ingat kepada Allah. Nah, poinnya di situ. Di mana setiap aktivitas yang kita lakukan, kita selalu mengingat Allah. Baik lagi bisnis, baik lagi kerja, baik lagi di lapangan, lagi survei atau apapun. Tapi tujuannya adalah mengingat Allah dan berbuat baik terhadap hablum minallah dan hablum minannas. Oke, nah untuk penerapan nilai tauhid ini apakah cocok untuk segala jenis bisnis atau ada bisnis tertentu sih Pak menurut Bapak? Nah, tentu nggak cocok sama jenis bisnis, nggak semua jenis bisnis cocok ya kan? Karena dalam Al-Mikat radhiyallahu anhum, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah tayyibun. Sesungguhnya Allah itu baik. Yaqbalu illa tayyiban. Dan Allah itu cinta kepada yang baik. Jadi bisnisnya itu difilter dulu. Bisnis-bisnis yang baik, nggak nipu orang, kemudian nggak merugikan banyak orang. Kita sebagai pengusaha harus bisa memfilter mana bisnis yang bisa kita jalankan, mana bisnis yang tidak bisa kita jalankan. Contoh, bisnis yang nggak bisa kita jalankan apa? Misalnya seperti bisnis saya sebut yang ekstrim aja ya, bisnis ya kan? Ya, nauzubillah min dzalik. Gitu. Jadi harus difilter dulu sebagai pengusaha, kita filter mana-mana bisnis yang baik itu bagi kita. Oke nih Pak. Nah, dalam pengimplementasiannya nih Pak, gimana sih Pak cara kita untuk menanamkan nilai-nilai ini dalam budaya kerja di korporat nih Pak? Apakah mungkin ada pendekatan khusus atau bagaimana Pak? Sebenarnya dalam Islam ataupun konteks agama, tentulah semua ada adab dan etika. Rasulullah SAW mengatakan bersabda, al-adabul fawqal ilmi. Adab di atas ilmu. Jadi adab itu kalau kita terapkan di segala aspek dalam bisnis kita, ini tentu akan membuat bisnis kita menjadi baik. Ya, mau adab sebagai marketing, apapun profesinya, kalau kita memiliki adab yang bagus, tentu berdampak bagus untuk karir kita ke depannya, serta bisnis kita ke depannya. Sebaliknya, kalau dalam menjalankan bisnis kita tidak memperhatikan etika dan adab tadi, maka tentu tidak berdampak baik terhadap bisnis kita. Begitu. Tentunya sebagai pengusaha, kita berusaha. Ya, ujungnya adalah bertawakal. Tawakal itu Allah. Jadi berusaha aja sebagai umat Muslim itu kita berusaha, hasil serahkan kepada Allah. Tapi bagaimana cara kita berusaha tadi, tentu harus memperhatikan kaidah-kaidah yang telah diperintahkan atau yang telah dicontohkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semua itu perlu ilmu dia, nggak asal jalan. Kalau kita asal jalan dalam menjalani bisnis, itu sama aja kita tidak beradab dan beretika terhadap bisnis kita. Oke Pak, menyambung dengan pernyataan Bapak tadi, nah sekarang gimana sih Pak caranya kita tuh bisa mengedukasi nih karyawan ataupun tim kita agar mereka tuh memahami dan menghargai pendekatan bisnis yang berbasis tauhid ini Pak? Idealnya semua bisnis itu harus berbasis tauhid. Idealnya. Jadi jangan price oriented saja kita ada, jangan money oriented.
Semua yang diberikan Allah itu kan tentunya kita bersyukur dulu. Setelah kita bersyukur, nanti Allah bakal bakal tambah rezeki kita. Idealnya begitu. Semua bisnis idealnya tauhid tentunya. Harus ada hubungannya dengan tauhid. Jadi kalau kita tanamkan itu, nggak gampang kita menjelekkan korporat kita, nggak gampang kita keluar masuk perusahaan, nggak gampang. Kenapa? Apa yang kita jalani itulah nikmat Allah tadi. Kita lebih bersyukur dengan apa yang kita punya. Jadi nggak gampang nggak puas, selalu bersyukur. Ini kan adab-adab yang baik di dalam bisnis. Jadi jangan money oriented dan jangan price oriented kalau buat pengusaha. Tentunya semua hal itu kalau kita menjalankan skill atau beradab terhadap bisnis kita, tentunya kita melatih skill kita terus menerus. Ketika skill kita sudah semakin mahal, semakin mahal, semakin mahal, maka otomatis tadi akan menghantarkan money tadi, duit tadi kepada kita. Begitu. Pinternya orang kalau dia tidak beretika dan beradab terhadap bisnis ataupun rekan partnernya ataupun atasannya ataupun yang lainnya, maka dia tidak akan membawa dampak positif bagi individu. Iya, Pak. Nah, pastinya kan dalam menjalankan ataupun mengimplementasikan nilai-nilai yang udah Bapak jelasin tadi itu, pastinya kan ada tantangan ya, Pak. Tantangan yang besar, dan apalagi kalau korporat itu fokusnya sama angka ataupun target. Nah, kira-kira Pak, gimana sih Pak cara kita menghadapi konflik ataupun situasi yang semacam ini? Ya, saya nggak pernah lelah untuk terus mengedukasi siapapun itu. Tentu itu bentuknya edukasi ya, edukasi dan campaign. Bahwa SDM itu tergantung atau duit itu tergantung SDM-nya seperti apa. Jadi kalau yang namanya berlian, mau dilempar ke lumpur juga dia tetap mahal nilainya. Nah, jadi yang pertama dibangun SDM ataupun corporate adalah nilai-nilai tadi. Nilai-nilai tauhid, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai add value dalam bisnisnya. Sehingga itu dapat mengundang tadi, mengundang trust, ya, mengundang awareness bagi pelanggan. Nah, itu kan harus dibangun, nggak langsung dia. Secara individu ataupun corporate, trust ataupun awareness, tadi kan nggak instan dibangun. Jadi dibangun secara perlahan bertahap gitu dia. Nah, supaya tumbuh seiring berjalannya waktu. Jadi pengusaha itu tidak hanya memperhatikan nilai hari ini, tapi future value itu dia harus perhatikan. Jadi future value dia beli hari ini supaya mendapatkan masa depan yang baik. Oh ya Pak, terkait soal nilai tauhid ataupun spiritual ini Pak, ada pertanyaan yang cukup menggelitik nih Pak. Karena fenomenanya banyak anak muda sekarang itu khawatir malahan ketika membawa nilai spiritual ini ke dalam bisnis mereka, karena akan membuat kurang kompetitif. Nah, menurut Pak Andika nih, apakah pandangan ini benar atau bagaimana Pak? Begini, itu pandangan-pandangan beberapa anak muda mungkin sudah skeptis ya tentang agama. Jadi kita ajarkan orang itu bertuhan. Banyak orang beragama tapi tidak bertuhan, ya kan? Jadi apa maksudnya itu Pak? Tidak beragama tapi nggak bertuhan gitu ya. Banyak orang beragama tapi dia masih nipu, masih berbuat jahat. Tapi ya let's say itu kalau ada tuntunan agama lebih baik daripada dia tidak ada rule-nya, tidak ada aturannya, lebih parah tentunya. Jadi idealnya orang kalau beragama harusnya bertuhan. Kalau dia bertuhan, tentunya dia akan jujur, akan kerja terus menerus dengan secara optimal. Tidak gampang nyerah, tidak gampang lembek. Karena Allah itu suka hambanya yang kuat dan pintar. Gitu. Jadi jangan skeptis. Ya memang banyak tokoh-tokoh yang ya dia pasti skeptis bertemu tokoh yang tidak menjalankan syariat dengan benar misalnya, sehingga cenderung membohongi publik, tidak menjalankan syariatnya, jadi tidak menjalankan bisnisnya dengan baik. Nah tapi ya kita tentunya hukum itu harus tajam ke kita dulu baru ke orang lain gitu. Ayo Pak. Oh ya, oke. Nah, dalam menghadapi situasi sulit kan Pak ya, pasti kita butuh namanya tempat bersandar nih. Nah, menurut Pak Andika, apa sih yang bisa jadi pegangan atau pengingat bagi seseorang maupun pengusaha ataupun karyawan agar kita tetap kuat nih Pak? Ya, saya tentunya sudah berpuluh tahun berbisnis dan menjalani bisnis. Tentunya kita sebagai pengusaha, kemana kita bisa curhat? Apakah karyawan kita?
Apakah ke keluarga kita? Mungkin tidak sedikit itu, ya. Jadi pengusaha selalu gantungkan tauhid hanya kepada Allah. Nah ini berat, berat ya iya, berat memang. Ketika misalnya omset perusahaan ini sedang lesu misalnya, kemana kita menggantungkan diri? Tentu tauhid kita di situ akan diuji. Apakah kita menggantungkan diri terhadap sesama manusia? Bukankah rezeki itu Allah yang atur? Apakah kita menggantungkan tauhid kita kepada partner kita? Nah, di dalam menjalani bisnis, tentunya independensi dan ketergantungan kita terhadap bisnis itu diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi bagaimana ketika menghadapi kondisi sulit, sebagai pemimpin, kita belakangan atau kita menyelamatkan diri masing-masing lompat dari kapal? Ya, atau kita selamatkan dulu nih anggota kita? Atau bagaimana? Walaupun kita babak belur, nah itulah fungsinya tauhid tadi, menguatkan tauhid tadi. Terkadang memang tidak perlu kita jelaskan terhadap semua orang, tapi kita hanya perlu menjelaskan kepada Allah. Betapa sulitnya kita, betapa pusingnya kita misalnya, betapa ruwetnya kita menghadapi bisnis kita, curhatin aja sama Allah. Gitu. Sehingga Allah kasih jalan keluarnya, bagaimana seharusnya. Gitu, Afifah. Wah, oke. Nah, mungkin Pak sebagai penutup nih untuk bahasan kita kali ini, mungkin ada saran atau masukan dari Pak Andika buat para pendengar. Memang pengusaha itu nggak mudah, menjadi pengusaha itu nggak mudah. Kita dituntut untuk selalu adil terhadap semua aspek, terhadap semua aspek. Tentu kita sebagai manusia tidak bisa adil terhadap semua aspek. Jadi sebagai pemimpin bersikaplah independen, ya. Sebagai pemimpin kita harus mempunyai wawasan yang luas. Sebagai pemimpin kita harus bisa mengayomi semua pihak. Sebagai pemimpin kita harus menggantungkan tauhid hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Nah, ini penting. Dan tentunya mengapa kita melakukan entrepreneurship atau berbisnis? Karena Rasulullah SAW bersabda, 9 dari 10 rezeki ada di dalam perdagangan. Maka sudah seharusnya kita sebagai umat muslim, kita mendalami dunia wirausaha ini, ya. Dan Rasulullah SAW juga berpesan kepada kita bahwa al-tajir al-saduk al-amin, seorang pengusaha yang jujur dan amanah, ma'alam an abiyya wal asyarikin wal syuhada, akan bersama para nabi dan para syuhada kelak di sorga. Begitu. Jadi pengusaha itu salah satu cara juga untuk kita nanti bersama para Rasulullah, bersama para nabi dan para syuhada nanti kelak di sorga. Jadi jangan kita skeptis terhadap kekayaan itu, karena Islam itu mengajarkan kita kekayaan. Bagaimana membangun kekayaan, bagaimana kita mengelola kekayaan. Islam mengajarkan itu, maka rebutlah itu dan menangkanlah pertarungan itu. Wah, makasih banyak nih Pak atas pembahasan yang luar biasa hari ini. Siap, sama-sama, sama-sama. Oke, semoga kita semua yang mendengarkan jadi bisa lebih paham kalau misalnya itu bisnis itu bukan cuma mengejar sebuah profit, tapi juga ada nilai-nilai yang lebih bermakna di dalamnya ya. Nah, buat teman-teman yang merasa topik ini memberi banyak insight, jangan lupa follow dan subscribe agar nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Dan kalaupun punya pengalaman terkait menjadi pengusaha ataupun karyawan, atau terkait bisnis, mungkin bisa sharing juga ke kita di kolom komentar ya. Oke. Jangan lupa subscribe. Iya, jangan lupa subscribe. Ya, benar. Nah, sampai jumpa teman-teman di episode berikutnya. Tetap semangat, terus belajar, dan ingat kita punya nilai yang lebih besar dari sekedar angka ya. Oke, bye.